Selamat malam, saya Muhammad Rizky Pratama akan menjelaskan paper saya yang berjudul Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Kehidupan Sehari-hari. Pertama, saya akan menjelaskan untuk bagian abstraknya, yaitu media sosial adalah platform untuk semua manusia. Kami mempertimbangkan untuk memberikan manfaat media sosial bagi pengguna. Lalu di bagian introduction, latar belakang saya ingin membuat paper tentang dampak media sosial adalah berkembang pesatnya teknologi zaman sekarang ini. Jadinya saya ingin melakukan sedikit research di bidang sosial media yang tentunya banyak penggunanya di Indonesia. Saya ingin melihat dari berbagai aspek, mulai dari sisi baiknya bahkan sisi buruknya dari penggunaan berbagai platform media sosial. Berikut saya akan menjelaskan sedikit rumusan masalah dari paper ini. 1. Apa arti media sosial? 2. Apa dampak media sosial terhadap masyarakat Indonesia? 3. Apa pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial di Indonesia? Dan berikut ada research objektif saya. Ruang lingkup media sosial yang saya buatkan paper ini adalah semua jenis media sosial. Selanjutnya untuk dasar teori, pertama saya akan menjelaskan dari definisi pengaruhnya. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuatan yang ada dan muncul dari sesuatu, pribadi atau benda yang membantu membentuk karakter, kepercayaan atau keperbuatan seseorang. Dari pengertian di atas telah dinyatakan sebelumnya bahwa pengaruh adalah sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Pengaruh adalah keadaan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi apa yang terpengaruh. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sosial media. Media sosial adalah media online dengan penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah bentuk paling umum dari media sosial yang digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jejaring sosial adalah situs di mana siapapun dapat membuat halaman web pribadi lalu terhubung dengan teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar termasuk Facebook, MySpace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengundang siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberikan komentar dan berbagai informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi dari sosial media. A. Collaboration Project. Situs web yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengubah, menambah, atau menghapus konten-konten yang ada di situs web ini. Misalnya Wikipedia. B. Blog dan microblog. Pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat atau mengkritik kebijakan pemerintah. Misalnya Twitter. C. Konten. Para pengguna situs web ini pengguna membagikan konten media seperti video, e-book, gambar, dan sebagainya. Misalnya YouTube. D. Situs jejaring sosial. Aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk dapat terhubung dengan membuat informasi pribadi sehingga mereka dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi dapat berupa foto, contoh Facebook. Dunia game virtual. Dunia virtual yang menyeratkan lingkungan 3D di mana pengguna dapat muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan dan berinteraksi dengan orang lain seperti dunia nyata, misalnya game online. F. Dunia sosial virtual. Dunia virtual tempat pengguna merasa mereka hidup di dunia virtual, seperti dunia game virtual berinteraksi dengan orang lain. Namun, dunia sosial virtual lebih bebas dan lebih ke arah. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial.
Konsep perubahan sosial, setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan. Perubahan dapat berupa pengaruh terbatas atau luas, perubahan lambat, dan perubahan terjadi dengan cepat, seperti bisa mengenai nilai dan norma sosial, pola perilaku organisasi, komposisi lembaga sosial, lapisan masyarakat, kekuatan dan otoritas, interaksi sosial, dan sebagainya. Perubahan yang terjadi di masyarakat adalah gejala normal. Pengaruhnya dapat menyebar dengan cepat ke berbagai dunia berkat komunikasi modern. Definisi perubahan sosial menurut beberapa sosiolog, Surjono Sukanto tahun 2009. Berikut saya akan menjabarkan karakteristik dari perubahan sosial. A. Pengaruh besar dari unsur-unsur budaya material pada elemen imaterial. B. Perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. C. Perubahan dalam hubungan sosial atau berbagai perubahan keseimbangan hubungan sosial. D. Berbagai cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, budaya, material, komposisi, populasi, ideologi, maupun karena difusi atau penemuan baru di masyarakat. E. Modifikasi yang terjadi pada pola kehidupan manusia. F. Semua bentuk perubahan dan institusi sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Saya juga akan menjelaskan perkembangan teknologi sosial media, yaitu pertama, pada tahun 1978, awal penemuan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat terhubung dengan orang lain menggunakan surat elektronik, yaitu mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Semua ini masih dilakukan menggunakan sistem telepon yang terhubung ke modem. 2. Tahun 1995, lahirnya situs GeoCities. Di situs ini melayani web hosting, layanan penyewaan penyimpanan data, sehingga halaman-halaman situs web dapat diakses dari mana saja. Dan kemunculan GeoCities telah menjadi tonggak sejarah dari pendirian situs web lain. 3. Tahun 1997, muncul situs web jejaring sosial pertama, 6degree.com. Meskipun yang pada kenyataannya pada tahun 1995 ada situs classmates.com yang merupakan situs jejaring sosial, tetapi 6degree.com dianggap lebih menawarkan situs jejaring sosial ketimbang classmates.com. Terus keempat, tahun 1999 muncul untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Situs ini menawarkan pengguna untuk dapat membuat halaman situs mereka sendiri. Jadi pengguna Blogger dapat memuat apa saja tentang apa saja, termasuk masalah pribadi, untuk mengkritik pemerintah, sehingga bisa dibilang Blogger ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan sosial media. 5. Tahun 2002, pembentukan Friendster, situs jejaring sosial yang pada waktu itu sedang booming, dan keberadaan media sosial telah menjadi fenomenal. 6. Tahun 2003, pendirian LinkedIn. Tidak hanya berguna untuk sosial, LinkedIn juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi media sosial semakin berkembang. 7. Tahun 2003, pendirian MySpace. MySpace menawarkan kemudahan dalam menggunakannya, sehingga MySpace dikatakan sebagai situs jejaring sosial yang ramah pengguna. 8. Tahun 2004, kelahiran Facebook. Situs jejaring sosial yang terkenal hingga sekarang, adalah salah satu situs jejaring sosial yang memiliki anggota terbanyak. 9. Tahun 2006, kelahiran Twitter. Situs jejaring sosial yang berbeda dari yang lain karena pengguna dari Twitter hanya memperbarui status mereka atau menamakan tweet ini hanya sebatas hingga 140 karakter. 10. Tahun 2007, kelahiran Wizard, atau situs jejaring sosial yang dapat diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi 22 April 2007. Situs ini diharapkan menjadi direktori online organisasi lingkungan di seluruh dunia, termasuk pergerakan lingkungan baik individu maupun kelompok. 11. Tahun 2011, kelahiran Google+. Google meluncurkan situs jejaring sosialnya yang disebut Google+. Tetapi pada awal peluncurannya, Google+ hanya terbatas pada orang yang diundang oleh Google. Setelah itu Google+ diluncurkan secara umum. Di era globalisasi ini, teknologi semakin maju. Tidak dapat dipungkiri kehadiran internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain.
Keberadaan media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Perubahan dalam hubungan sosial atau berbagai perubahan pada keseimbangan hubungan sosial dan semua bentuk, termasuknya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial yang positif seperti kemudahan mendapatkan dan menyampaikan informasi, memperoleh manfaat sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok sosial atas nama agama, etnisitas, dan pola perilaku seperti tertentu yang terkadang menyimpang dari norma yang ada. Jadi kesimpulan saya mengenai paper ini adalah media sosial. Pertama, media sosial adalah media online dengan penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, membuat konten termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah bentuk yang paling umum dari media sosial yang digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. 2. Dampak positif dari media sosial adalah membuatnya lebih mudah bagi kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas hubungan, jarak dan waktu tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan baik materi dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.